Kawan-kawan sekalian, mari sejenak kita duduk dan membuka ruang hati. Seolah-olahkan diri kita hadir di rumah seorang ayah, seorang nabi yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sudut rumah, seorang putri berwajah teduh sedang duduk menunduk. Dialah Ruqayyah binti Muhammad, putri kedua Rasulullah, gadis berhati lembut yang tumbuh dalam naungan cinta dan akhlak mulia. Saat usianya menginjak dewasa, ia dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab, pernikahan yang seharusnya membawanya ke pelabuhan kebahagiaan. Tapi takdir berkata lain. Ketika risalah kenabian turun kepada ayahandanya, Abu Lahab, sang mertua, justru menjadi musuh besar Islam. Tak lama, dengan kejam dan hinaan, suaminya menceraikan atas perintah orang tuanya. Ruqayyah kembali ke rumah ayahnya, menahan luka tanpa keluhan. Tapi Allah tak pernah menelantarkan hambanya yang sabar. Rasulullah lalu menikahkannya dengan seorang lelaki yang lembut, dermawan, dan berhati bersih, Utsman bin Affan. Rumah tangga mereka bak taman kecil yang penuh ketenangan. Cinta mereka tak banyak bicara, tapi hadir dalam perhatian kecil, dalam doa yang terucap lirih di malam-malam sunyi. Sekali lagi, takdir menguji Ruqayyah. Ia harus ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah, meninggalkan tanah kelahiran mereka demi menjaga iman di negeri yang asing. Ruqayyah menanggung rindu menghadapi segala kekurangan dan lelah yang kadang membebani tubuhnya. Tapi ia teguh, tangguh, menahan air mata hanya di sujud panjang. Setelah kembali ke Mekah, ujian belum berakhir. Mereka pun harus hijrah lagi ke Madinah. Dan dalam perjalanan panjang, tubuh Ruqayyah mulai rapuh, kesehatannya melemah. Namun ia tetap tersenyum, menyembunyikan sakit demi tak memberatkan sang suami dan ayahandanya yang tengah sibuk menegakkan Islam. Saat akan menghadapi Perang Badar, peperangan pertama, besar dan menentukan bagi kaum muslimin, Ruqayyah justru terbaring lemah, sakit parah. Rasulullah tak mengizinkan Utsman ikut perang. Bukan karena beliau ragu akan keberanian menantunya, tapi karena beliau tahu putrinya membutuhkan penjaga terbaik di sisinya. Dan di hari ketika kaum muslimin mengangkat tangan bersyukur atas kemenangan Perang Badar, Rasulullah justru menundukkan kepala dalam menahan air mata. Ruqayyah, putrinya yang lembut, yang tabah, yang setia, telah kembali ke pangkuan Allah. Di pemakaman, tanah Madinah terasa lebih berat digali, seolah bumi pun enggan menerima jasad semurni itu. Rasulullah menangis. Utsman tertunduk dalam diam. Bayangan perjalanan 12 tahun bersama Ruqayyah putri Nabi tergambar jelas dalam benaknya. Dari langkah pertama hijrah ke Habasyah hingga malam-malam dingin di negeri asing, dari bisik lembut doa bersama hingga tangis lirih menahan rindu pada keluarga di Mekah, semuanya kini tinggal kenangan yang membekas di sudut hatinya. Utsman menggenggam tanah seolah ingin menahan kepergian itu, tapi takdir telah menuliskannya. Dan saat Utsman pulang ke rumah yang terasa kosong, matanya tertuju pada sosok kecil yang biasa memeluk pangkuan Ruqayyah. Abdullah, putra mereka, anak yang manis dan lembut. Ia menatap ayahnya dengan mata yang mencari pelukan ibunya yang takkan kembali. Beberapa waktu setelah wafatnya Ruqayyah, Rasulullah memandang Utsman dengan mata yang berkaca-kaca. Lelaki yang telah merawat putrinya dengan penuh cinta dan keikhlasan.
dan kini merawat cucunya Abdullah bin Uthman sendirian. Kemudian Rasulullah berkata, "Andai aku punya putri lain, aku akan menikahkannya denganmu, wahai Uthman." Allah mendengar, dan takdir pun menyambungkan cinta yang telah hilang. Rasulullah kemudian menikahkan Uthman dengan adik Ruqayyah, Ummu Kulthum binti Muhammad. Uthman, seorang lelaki yang pernah menguburkan istrinya dengan air mata, kini kembali dipercaya menjaga adik dari wanita yang ia cintai, menjaga warisan kesetiaan dan cinta yang tak putus. Akad nikah pun berlangsung dengan khidmat dan menyejukkan jiwa. Uthman kembali memegang tangan seorang wanita suci, adik dari istri yang telah meninggalkannya. Namun tidak ada kecanggungan, yang ada hanya kesetiaan yang disambung oleh takdir. Ia menjaga Ummu Kulthum sebagaimana ia menjaga Ruqayyah, dengan kelembutan, hormat, dan penuh cinta. Mereka berjalan bersama melewati masa-masa sulit di tengah perjuangan Islam. Tapi sekali lagi, takdir menuliskan kisah yang pilu. Setelah beberapa tahun kebersamaan, Allah memanggil Ummu Kulthum. Lagi-lagi, Uthman harus berdiri di samping liang lahat, mengubur istri yang ia cintai, putri Rasulullah, untuk kedua kalinya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan Rasulullah sendiri, dalam kesedihan yang dalam, hanya bisa berkata, "Seandainya aku masih punya putri lagi, aku akan menikahkannya denganmu, wahai Uthman." Tak ada lelaki yang diberi keistimewaan seperti ini, menikahi dua putri Nabi. Maka tak heran ia dijuluki Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Kawan-kawan sekalian, kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang ketulusan yang melampaui kehilangan, tentang kesetiaan yang tak pernah usang meski takdir berkali-kali memisahkan, tentang menerima kehendak Allah dengan hati yang lapang, walaupun hati itu remuk berkeping-keping. Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kulthum binti Muhammad, Uthman bin Affan meninggalkan pelajaran bahwa cinta sejati adalah pengorbanan, keikhlasan tanpa syarat, dan kesetiaan yang tak menuntut balasan. Dan kini, jika kisah mereka mampu mengajarkan cinta yang tak meminta, maka mari kita belajar mencintai dengan cara yang sama, tenang, tulus, dan siap melepaskan jika Allah menghendaki. Terima kasih kawan-kawan.